pembulatan persen yang keempat. Pembulatan persen. Nah, kalau pembulatan persen sama, itu ada ke puluhan dan ada ke kalau persen itu puluhan dan ratusan, ya, puluhan dan ratusan, ya. Yang pertama itu ke puluhan terdekat, ya. Nah, kalau yang kedua itu ke ratusan terdekat. Nah, Bapak kasih contoh dulu yang ke puluhan. Kalau puluhan yang sudah kita pelajarin kemarin, ya, contoh misalnya 43%. Ya. Nah, 43% ini mendekati berapa? Caranya nggak jauh beda, sama. Ya, caranya sama. Sama, lihat angka paling belakang. Angka paling belakangnya itu lebih besar atau sama dengan 5. Ya, lebih besar atau sama dengan 5 atau lebih kecil daripada 5. Ya. Kalau lebih kecil daripada 5, berarti dia dibulatkan ke bawah, turun. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 5, dia dibulatkan ke atas, naik. Jadi kita lihat nih, 43, angka 43 itu terletak di antara berapa? Kalau puluhan, terletak antara 40 dan 50, ya kan? Nah, kalau dibulatkan ke bawah, dia turun jadi 40. Kalau dibulatkan ke atas, dia naik jadi 50. Nah, sekarang lihat angka paling belakangnya, 3. Angka 3 ternyata lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil daripada 5, berarti dibulatkan ke bawah. Jadi 43% itu kalau dibulatkan ke bawah jadi 40%. Nah, ini. Ya, satu contoh lagi, misalnya 38%. Ya, 38%. Kita lihat 38% itu terletak di antara berapa puluhannya? Terletak di antara 30 dan 40. Oke. Kalau dibulatkan ke bawah, dia turun jadi 30. Kalau dibulatkan ke atas, dia naik jadi 40. Nah, sekarang kita lihat angka paling belakangnya. 38. Angka paling belakangnya 8. 8 ternyata lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar, berarti dia dibulatkan ke atas, naik jadi 40%. Nah, perhatikan ini. Perhatikan contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ini soalnya beda. Soalnya beda, tapi jawabannya bisa sama. Oke, tapi jawabannya bisa sama. Sama-sama 40 jawabannya. Tapi soalnya beda. Oke, nah ini kalau pembulatan. Ya, ini ke puluhan terdekat, persen. Ke puluhan terdekat. Nah, kalau ke ratusan ini angkanya agak gede. Jadi Bapak kasih soalnya di atas 100%. Ya. Kalau ke ratusan. Contoh misalnya 135%. Ya. Nah, kalau ini mendekati berapa nih? Nah, kalau ratusan, kita
bukan lihat angka yang paling belakang, tapi kita lihat apa? Kita lihat dua angka paling belakang. Nih, yang Bapak kotakin. Kalau dua angka paling belakang kan 35. Ya, 35. Nah, sekarang kita lihat 130. Oke, Quincy. Kalau 130 itu berarti kamu ke puluhan terdekat. Betul. Jawaban kamu betul, tapi itu ke puluhan terdekat. Ya. Nah, kalau 135 ke ratusan terdekat, ini terletak di antara berapa? Ratusan loh ya. Ratusan. 100 sama 200. Karena ratusan. Ya, kalau ratusan kan berarti kan 100, 200, 300, 400, 500, sampai 900. Itu kalau ratusan. Ya, kalau puluhan kan berarti 110, 120, 130, 240, 270, ya, 380. Ya. Kalau ke ratusan lihatnya dua angka. Dua angka terakhir, dua angka paling belakang. Ya, kalau ke puluhan cukup satu angka. Nanti kita kerjain yang puluhan. Ya, yang puluhan. Oke, kita ratusan dulu. Ini 135%. Kita lihat dua angka terakhir. 35. Kita bandingkan dengan ini lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil daripada 50. Kenapa 50? Karena dua angka. Karena terakhirnya kita lihatnya dua angka terakhir. Bukan satu angka. Kalau satu angka kita lihatnya 5. Tapi kalau dua angka, tengah-tengahnya kan 50. Jadi kita lihatnya 50, bukan 5. Ya, bukan 5. Nah, sekarang kita lihat 35. Ternyata lebih kecil daripada 50. Kalau lebih kecil berarti kita bulatkan ke bawah. Nah, ke bawahnya itu berapa? Ini 100%. Nah, ini kalau ke ratusan terdekat. Ya. Tapi nih, soalnya sama ya. 135%. Tapi ini kita mau bulatkan ke puluhan terdekat ya. Ini Bapak pisahin ya. Nah, nih Bapak pisahin. Jadi 135% ini masuk ke puluhan terdekat. Contoh ke puluhan terdekat ya. 135% kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat, ya perhatikan ya. Perhatikan ya. Kalau ke puluhan terdekat, 135 ini terletak di antara berapa? Ya. 130 dan 140 kan? Ini kalau ke puluhan. Ya. Jadi ada puluhnya, 130 dan 140. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau ke puluhan, kita bukan lihat dua angka, tapi kita hanya melihat satu angka terakhir. Satu angka paling belakang. Ya. Kalau angka paling belakangnya lebih besar atau sama dengan 5, dia dibulatkan ke atas. Kalau angka terakhirnya atau angka paling belakangnya kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah. Nah, sekarang angka paling belakangnya 5. Kalau 5, berarti kita bulatkan ke atas. Jadi berapa? Ini 140%. Nah, jadi soalnya sama. Ya, soalnya sama. Tapi jawabannya bisa beda. Ya, sama-sama 135% kan?
tapi jawabannya bisa beda. Karena yang pertama ke ratusan terdekat, yang bawahnya ke puluhan terdekat. Oke. Jadi harus perhatikan soal. Ya, jadi harus perhatikan soal. Nah, kalau yang tadi soalnya beda. Nih yang 43% sama 38%. Soalnya beda, tapi jawabannya bisa sama. Oke. Nih, ini agak hati-hati ya. Harus perhatikan soal. Ya. Nanti harus perhatikan soal. Kalau misalnya ulangan. Ya. 43% sama 38%. Soalnya beda, tapi jawabannya bisa sama. Sama-sama 40%. Nah, kalau yang tadi barusan 135%, soalnya sama. Tapi jawabannya bisa beda. 100% sama 140%. Bisa beda jawabannya. Karena yang pertama ke ratusan, yang kedua ke puluhan terdekat. Nah, itu. Ya, jadi bisa tergantung soal. Ya, makanya perhatikan soal. Oke, pembulatan persen. Ada yang mau bertanya? Oke, Velin, Pak 50-nya dapat dari mana? 50-nya dapat dari tengah-tengahnya. Oke, mana Velin? Velin, di mana? Kamu di mana? Oh, ini dia. Oke. 50-nya dari mana, Pak? Ini. Kalau dua angka, ya, kalau dua angka berarti sekarang gini. Bapak nanya, ya. Oke, sebentar ya. Chatnya Bapak belum jawab dulu, belum lihat dulu. Kenapa kalau satu angka terakhir kita lihatnya 5? Kalau satu angka terakhir berarti kan dari 0 sampai berapa? 9 kan? Tengah-tengahnya berapa? 5. Tapi kalau dua angka terakhir, ya, dua angka terakhir berarti dari 10 ya sampai 99. Kan dua angka. Tengah-tengahnya berapa? 50. Oke. Kalau tiga angka misalnya, ini apa? Kalian belum sampai sih untuk tiga angka, ya. Kalau tiga angka misalnya, berarti dari ya dari 100 ya sampai 999. Nah, tengah-tengahnya berapa? 500. Tuh, ya. Ini yang bawah ini kalian belum sampai. Tapi Bapak kasih contoh aja, ya. Gitu. Kenapa 50? Karena tengah-tengahnya. Kenapa 5? Karena tengah-tengahnya. Nah, kenapa 500? Ya karena tengah-tengahnya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu makanya di soal ke ratusan terdekat atau ke puluhan terdekat. Kalau ke satuan terdekat, ya. Ke satuan terdekat, ya, ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat. Ya. Kalau satuan berarti tinggal dibulatkan. Ya, tinggal dibulatkan. Lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Ya. Kalau puluhan terdekat sama. Cuma satu angka doang, 5. Ya, satu angka paling terakhir. 5 tengah-tengahnya. Nah, kalau ke ratusan, dua angka terakhir. 50 lihatnya, tengah-tengahnya. Nah, nanti kalau ke ribuan terdekat, lihatnya yang 500. 3 angka terakhir. Berarti soalnya ya ribuan. Ya, soalnya ribuan. Itu kalau ribuan. Ya. Oke. Quincy 135 dapat 100. Iya Quincy, kenapa?
itu 135 jawabannya bisa mendekati 100 karena keratusan terdekat. Ya, nih, perhatikan nih, Quincy. Ya, Quincy perhatikan ya. 135 bisa dapat 100 karena ini dibulatkannya keratusan terdekat. Tapi 135 bisa dapat 140 karena dibulatkannya ke puluhan terdekat. Beda, ya, beda soal. Beda sorry, ya beda soal tapi angkanya sama di soal. Jawabannya bisa beda. Oke, Quincy. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oh, sudah 12.39. Oke, gini. Bapak kasih soal buat PR aja. Ya buat PR. Oh ya, ini di screenshot dulu ya. Ini di screenshot dulu. Di screenshot supaya nggak bingung. Nanti bisa dicatat lagi. Di screenshot dulu. 1 menit buat screenshot. Yuk. Nanti kalian bisa catat lagi. Nanti Charlie trik-trik aja saya Charlie. Nanti Charlie sabar. Masih ada waktu Charlie 5 menit. Belum tring-tring kita nih. Belum tring-tring bel pulang, sabar. Siapa lagi nih? Aduh, bentar. Ya. Oke, Bapak kasih soal dulu sebentar. Ya, ini Bapak hapus. Bapak kasih soal ini untuk PR. Ini untuk PR. Nah, oke. Soalnya nggak usah banyak-banyak. Ya. Satu, ditulis ya. Oke, ditulis soalnya. Oh, kalau desimal puluhan terdekat. Tapi di buku cetak halaman 18 per sepuluhan terdekat. Itu sama aja ya. Itu sama aja. Puluhan atau per sepuluhan. Sama aja.
Oke, 3 nomor aja. 3 nomor aja. Ditulis. Atau nggak di screenshot dulu boleh deh. Nanti kalian tinggal tulis. Ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, waktu tinggal 1 menit. Oke, ini kalau sudah selesai matematikanya, ini untuk PR. Ya, untuk PR. Dan nanti setelah ini Bapak kasih latihan. Ini untuk latihan kalian aja. Ya, Bapak akan kasih latihan PJOK ya, di Google Form. Ya, di Google Form. Jadi nanti kalian tinggal klik aja, tinggal isi. Ya, kalau misalnya ada ntar malam buat belajar, ya mau kerjain latihan PJOK silakan. Ya. Ya, kalau nilainya masih jelek, masih di bawah KKM, ya KKM-nya 68. Ya, KKM PJOK 68. Ya, bisa dikerjakan ulang. Terus-terusan aja bisa dikerjakan ulang, nggak apa-apa. Ini hanya latihan. Karena kita besok akan evaluasi PJOK. Ya, besok kita akan evaluasi PJOK. Ya, jadi pelajari latihan yang tadi yang sudah kalian tulis, yang 30 nomor, kan 10, 10, 10 tadi kan. Sama yang nanti akan Bapak kasih. Ya, yang akan Bapak kasih. Oke, ini soalnya matematikanya sudah. Oke, Bapak sudah kirim link soalnya di grup ya untuk latihan evaluasi PJOK. Ya, Bapak sudah kirim linknya di grup. Oke, soal matematika sudah. Oke, kalau sudah, oke, ini matnya besok kita bahas. Ini matnya besok kita bahas. Ya, matnya besok kita bahas. Oke.